أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa
Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang-orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong? Surat Muhammad, surat nomor 47, ayat 13, 14, dan 15. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, di malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebagai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita perbanyak membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mari kita berupaya untuk belajar Al-Quran ini dengan hakko tilawatih, kita tingkatkan dengan hakko tukotih dan hakko jihadih, sehingga kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari kisah perjalanan suci dan mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal Al-Qur'an, dan kita bisa berbuat baik. Ini semuanya adalah merupakan jasa minad dulumati ilan nur. Dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan ad-dinul Islam. Mudah-mudahan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita semakin baik dan semakin kokoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Surat Muhammad, surat ke-47, ayatnya ayat yang ke-13. Diriwayatkan oleh
Abdul bin Humaid, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardaweh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, akan meninggalkan Makkah, sebelum hijrah ke Madinah beliau menoleh ke belakang melihat negeri Mekah dan berkata, "Engkau Makkah adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Dan kalau penduduknya tidak mengusirku, tentu aku tidak akan meninggalkan engkau." Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah memberikan perbandingan sebagai penghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang telah digundahkan oleh sikap dan tindakan orang-orang musyrik Mekah. Diterangkan bahwa berapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat badannya, lebih banyak pengetahuannya, lebih mampu membangun negerinya, lebih banyak tentaranya, sehingga dapat menaklukkan negeri sekitar mereka dibandingkan dengan orang-orang musyrik Makkah. Semua itu telah dihancurkan Allah dengan berbagai macam malapetaka yang menimpa mereka. Dalam menghadapi malapetaka itu, mereka tidak mempunyai seorang penolong pun. Semua kekuatan, kekuasaan dan tentara yang gagah perkasa tidak ada artinya sedikit pun dalam menghadapi malapetaka itu. Orang-orang musyrik Makkah akan mengalami nasib yang demikian pula seandainya mereka tetap mengingkari seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi dihimbau bersabar dan tabah menghadapi sikap dan tindakan mereka, dan Allah pasti menolong dan memenangkan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Sejarah mencatat sejak zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, pasti dan pasti yang namanya kebatilan itu pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan al-haq atau kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita senantiasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayat 14. Ayat ini menjelaskan perbandingan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dengan mengatakan apakah sama orang yang mau berpikir sehingga mempunyai pengertian, pemahaman dan keyakinan terhadap agama Allah dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang tidak mau menggunakan pikirannya, sehingga ia tidak percaya bahwa Allah akan memberi balasan
yang setimpal kepada orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dan godaan syaitan. Tentu saja kedua macam orang itu tidak sama. Bahkan perbedaan keduanya sangat besar. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab." Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Surat Ar-Ra'd ayat 19. Allah berfirman lagi, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun." Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surat Al-Hasr ayat 20. Kita lanjutkan ayat 15. Tidak sama ganjaran yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman di akhirat dengan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang yang tidak beriman. Ayat ini melukiskan keadaan surga dan neraka dalam bentuk simbolis yang menarik sekali. Dimulai dengan kata perumpamaan atau mathalul jannati. Pertama, surga dan perumpamaan. Kedua, samakah atau kaman yang dirangkum dalam nada tanya. Kata Az-Zamar Hashari dalam Al-Kashaf, ungkapan ini dalam bentuk afirmasi, tetapi hakikatnya penyangkalan, suatu negasi. Sifat-sifat surga yang dijelaskan dalam ayat ini, di antaranya pertama, di dalamnya mengalir sungai yang banyak dan setiap sungai mempunyai air yang berbagai macam jenis dan rasanya, serta enak diminum oleh para penghuni surga. Di antara jenis air itu ialah: satu, ada yang airnya jernih lagi bersih, tidak dikotori oleh suatu apapun. Oleh karena itu tidak akan berubah rasa, warna, dan baunya. Yang kedua, ada sungai yang mengalirkan air susu yang baik diminum. Susu itu tetap baik dan enak, tidak akan berubah rasanya karena rusak atau busuk. Yang ketiga, ada sungai yang mengairkan khamr yang enak diminum, menyehatkan dan menyegarkan tubuh dan perasaan peminumnya. Tidak seperti khamr di dunia, sekalipun enak diminum oleh pecandunya, tetapi dapat merusak tubuh, akal, dan pikiran. Oleh karena itu, khamr di surga halal diminum
sedangkan khamr di dunia haram diminum. Yang keempat, ada sungai yang mengalirkan madu yang bersih, seperti madu yang telah disaring, enak dan menyehatkan badan bagi peminumnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lain-lain dari Muawiyah bin Haidah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, bersabda, di surga ada lautan susu, lautan air, lautan madu, dan lautan khamr. Kemudian mengalirlah sungai-sungai dari lautan-lautan itu. Riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lain-lain dari Muawiyah bin Haidah. Kedua, di dalam surga terdapat buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya, berbeda warna, bentuk, dan rasanya. Semua merupakan makanan yang enak bagi setiap penghuni surga. Ketiga, penduduk surga itu adalah orang-orang yang bersih dari segala noda dan dosa, karena mereka itu telah diampuni oleh Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pelindung mereka. Kemudian Allah menerangkan keadaan orang-orang yang hidup di dalam neraka. Mereka meminum air yang sangat panas, yang menghancurkan usus-ususnya, dan api neraka yang membakar hangus muka mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan mari kita tetap iman dan takwa, diri kita, suami kita, istri kita, anak cucu kita, mudah-mudahan sejak dilahirkan hidup dalam keadaan Islam dan mati pun dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan bisa hidup dengan husnul, yaitu surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200, dan juga di surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Mudah-mudahan kita wafat nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa kita, mudah-mudahan umat mukminin mukminat iman dan takwanya semakin kokoh sehingga bisa menjadi uswatun hasanah. Doa kita untuk umat-umat yang masih hatinya mati, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan doa kita kepada seluruh umat yang hatinya masih sakit, apabila bicara masih dusta, apabila berjanji masih dikhianati, apabila berjanji pasti diingkari, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka, taubatan nasuha. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.